Mengapa Dea sudah jelas-jelas memiliki kasus tersebut tapi tidak dihukum? Kan Dea itu kasusnya sudah jelas ya, tapi kenapa ya Dea itu nggak ditahan? Kenapa sih dia nggak ditahan gitu? Apa ada tersangka lain dengan kasus serupa yang punya kasus sudah jelas tapi tidak dijadikan tersangka juga? Padahal datanya udah ada, lalu pelanggarannya juga sudah ada. Kok bisa bebas? Apakah yang ditahan tuh si korban saja atau juga termasuk yang menikmati prosesi itu sendiri? Pertama saya harus luruskan dulu. Kalau masih dalam penyidikan di kepolisian, itu memang belum ada status bersalah atau tidak bersalah. Makanya kita punya yang namanya presumption of innocence atau praduga tidak bersalah, di mana orang itu belum dinyatakan bersalah sebelum dijatuhi putusan oleh pengadilan. Kalau masalah penahanan itu tergantung kepada penyidik atau penuntut umum yang melakukan penuntutan atau penyidikan. Jadi dia punya hak untuk menahan seseorang atau tidak. Orang itu bisa ditahan kalau misalnya berdasarkan undang-undang hukum acara pidana yang berlaku di Indonesia, orang itu bisa ditahan kalau melakukan kejahatan yang diancam dengan hukuman di atas dari lebih dari 5 tahun atau hukuman yang diatur di, saya lupa pasal di KUHP ada yang mengatur, ada beberapa tindak pidana yang ancamannya di bawah 5 tahun tapi bisa ditahan. Nah, penahanan itu tidak harus dilakukan, tidak harus dilaksanakan karena tergantung kepada nanti kebijakan penyidik atau misalnya penyidik melihat orang ini harus ditahan atau tidak. Kriterianya ada, diatur juga di KUHP. Apakah ada kecurigaan dia nanti akan melarikan diri atau menghilangkan barang bukti atau mengulangi kejahatan tindak pidana yang disangkakan kepadanya. Kalau 3 kriteria ini dipenuhi, maka penyidik mempunyai hak untuk melakukan penahanan terhadap orang tersebut. Jadi misalnya kalau misalnya kasus yang tadi ditanyakan, bisa saja mungkin pada saat kasus itu penyidik melihat bahwa orang ini tidak akan kabur, tidak akan menghilangkan barang bukti, tidak akan mengulangi kejahatannya, jadi penyidik memutuskan untuk tidak menahan orang tersebut. Tapi mungkin di kasus yang lain bisa saja penyidik melihat bahwa orang ini punya kecenderungan untuk melakukan 3 tadi, menghilangkan barang bukti, melarikan diri atau mengulang perbuatannya. Jadi ketika melihat kecenderungan tersebut, maka penyidik bisa melakukan penahanan. Nah, terhadap tindakan penahanan yang dilakukan oleh penyidik ini, ada juga lembaganya yang bisa mengecek apakah penahanan ini sah atau tidak, namanya pra-peradilan. Jadi kalau misalnya orang tidak terima dia ditahan, dia bisa mengajukan pra-peradilan ke pengadilan, kemudian mempertanyakan apakah penahanan dilaksanakan oleh penyidik atau penuntut umum ini sudah sah atau belum. Jadi memang dalam satu kejadian tindak pidana ada kemungkinan orang itu bisa ditahan oleh penyidik, tapi ada juga kemungkinan orang itu tidak perlu ditahan oleh penyidik. Jadi bisa ditahan atau tidak ditahan.